Oke, ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So we'll continue about our SKL ya. Kemarin kita udah mencoba untuk menyelesaikan bagian size configuration ya. Di sana memang ada banyak sekali apa ya? Ada banyak sekali apa? Ada banyak sekali mungkin ya, dan konsep-konsep yang mungkin kalian baru juga ya. Size configuration, size config. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi, kita buka lagi, size configuration itu intinya adalah untuk mengambil aktual size dari platform yang di-deploy. Misalkan kalian bikin aplikasi nih, Oala ini, kemudian kalian deploy ke handphone Samsung Galaxy S misalkan dengan inci sekian, kemudian kalian deploy lagi ke handphone Oppo Reno berapa gitu kan dengan dimensi sekian. Itu kan beda ya, antara handphone Samsung dan handphone Oppo Reno itu memiliki dimensi dan inci yang berbeda. Nah, gimana caranya kita membuat widget kita itu responsif mengikuti ukuran layar dan incinya? Caranya adalah dengan membuat ataupun menyeting ya, agar widget kita itu responsif dengan cara meminta bantuan dari media query. Media query kemarin kalau dari segi definisi apa media query? Media query adalah kelas yang berfungsi untuk membuat aplikasi menjadi responsif dengan cara mengambil ukuran aktual pada layar platform. Kemudian kita nanti kalikan ukuran layar yang kita ambil dari media query, kita kalikan dengan size yang sudah ditentukan. Kita di sini ngambil size yang paling populer ya, yang menjadi standar umum desainer agar membuat desainnya itu menjadi responsif nih. Dengan cara apa? Kita di sini menggunakan device iPhone 10 ya. Di sini belum ada komentar. Kalian udah nulis komentar belum? Nanti kalau SKL 3 sebut aja ya. Kemudian kalian rollback lagi ke SKL 1 karena mau lihat-lihat kode gitu. Kadang-kadang kalau nggak ada komentar kalian lupa gitu. Jadi memang komentar ini penting ya, apalagi kalau tujuannya adalah pembelajaran gitu. Jadi di sini kita tulis aja deh. Menggunakan size standar dari handphone iPhone X ya, 812 dikali 375. Nah, nanti jadi kalian tahu ketika kalian ngelihat kode kalian lagi nih, oh ternyata dia untuk mendapatkan nilai yang responsif nih dari widget tertentu, dia dikalikan loh atau dibagi dengan 812 dari mana ya. Nah, ketika kita ada komentar, kita dibantu. Oh, ternyata kita menggunakan size standar dari handphone iPhone X gitu kan, iPhone 10, yaitu memiliki dimensi 812 dikali 375. 8 itu untuk height, kemudian 375 itu untuk width. Nah, kita di sini sudah menyiapkan dua function yang nantinya mungkin akan kita panggil terus ya kan, karena dia tentu saja untuk ini ya, yang pertama dia ada get proportionate screen height, dan yang kedua ada get proportionate screen width. Itu untuk mendapatkan height dan width yang responsif. Caranya adalah dengan dihitung kayak gini. Kita bikin rumus kayak gini. Ini rumus itu udah ketetapannya begitu teman-teman. Kalau teman-teman cari aja di dokumentasi manapun, kalau misalkan kita mau mengambil atau mau menjadikan widget kita itu responsif ke dalam suatu platform, pasti dia menggunakan format seperti ini. Jadi input height adalah ukuran yang kita set. Misalkan kemarin kita pakai di teks ya, untuk onboarding screen ya, di body ya, kemarin di onboarding content. Nah, di boarding content di sini kita bikin teks nih untuk Oala ya kan, bikin teks untuk Oala teks yang ini yang ada di onboarding ya. Kemudian kita font size-nya kan biasa kita nulis aja langsung, misalkan kita mau ukuran teksnya berapa sih, misalkan 24, 18 atau lain sebagainya. Tapi ini kita malah manggil function yang buat ngitung-ngitung tadi dengan cara kita input, oh untuk nilai defaultnya nih saya mau pakai 36 gitu kan, 36. Kemudian 36 nanti dikali nih dengan yang ada di size config. Jadi size 36 nih adalah input height yang kita masukkan untuk nilai defaultnya dari widget text tersebut, dari teks Oala. Ternyata kita deploy-nya ke tab gitu kan. Misalkan tab punya ukuran berapa gitu ya. Kemudian dikalikan. Pertama dibagikan dulu sama 812 ya kan. Kemudian hasilnya dikalikan lagi dengan screen height dari aktual yang sudah diambil oleh si size config ini. Dimana size config ini kalau kita lihat dia kelasnya itu isinya media query semua, ya enggak?
Dari atas sampai bawah tuh sering banget manggil media query gitu. Yang mana kita tahu sendiri media query yang tadi untuk mengambil nilai aktual gitu kan. Nilai aktual dari sebuah layar. Berarti kalau misalkan bisa kita simpulkan gitu kan. Kesimpulan di sini oke, di sini dulu deh. Ini adalah perhitungan untuk untuk menghasilkan nilai dan ukuran objek yang responsif sesuai dengan platform gitu, platform. Dah, kayak gitu ya. Oke. Ini adalah perhitungan untuk menghasilkan nilai dan ukuran objek yang responsif sesuai dengan platform. Terserah kita nanti deploy-nya mau kemana. Intinya nanti dia size-nya akan beda-beda. Kira-kira kalau udah manggil get proportionate screen height, terus kita tadi nulis 36 untuk OALA text, kira-kira nanti akan beda nggak outputnya ketika dia ditampilkan di tab sama di HP? Beda, karena dari sini kita udah ada perhitungan teman-teman. Misalkan 36 dibagi 812, berapa hasilnya? Coba kalkulator. Yang dikerjakan adalah yang ini dulu, yang di dalam kurung dulu ya. Dikali sama ukuran, coba ya kita cari ukuran ini iPad, coba ukuran iPad generasi 9 berapa tuh layarnya, coba ukuran iPad generasi 9. Nah coba dikali sama 10,2, berapa hasilnya? Berapa? Berapa hasilnya? 298. Itu adalah ukuran teks yang ada di tab nanti. Ukuran teks OALA tersebut. Jadi beda ukuran kan hasilnya, ya nggak? Nah, jadi defaultnya kita naruh 36, teman-teman. Itu default ukuran yang kita taruh gitu kan di dalam teks OALA. Ternyata ketika si aplikasi OALA tersebut dijalanin di tab gitu kan, yang mana tab itu ukurannya beda nih, gede gitu kan, lebih gede daripada HP kemana-mana, ya nggak? Nah dia ukurannya beda juga. Tadi udah dikali-kaliin tuh, 36 dibagi 812 dikali screen height ukuran dari tab generasi 9 tadi iPad ya. Hasilnya adalah sekian gitu. Nah itu adalah ukuran teks yang akan muncul di tablet tersebut gitu ya. Sampai sekarang udah kebaca belum penggunaannya? Udah ya, penggunaan dari function get proportionate ini gitu ya. Nah nanti ini akan sering kita pakai karena kita di sini kalau udah bikin seperti ini, kita nggak perlu pusing-pusing lagi, kita nggak perlu takut dan khawatir kalau misalkan kita akan terjadi kejomplangan ukuran widget antara satu platform dan platform lainnya. Kalau udah masukin ini, insya Allah aman, gitu ya. Ini. Sip, sama-sama. Udah ya. Terus kita lanjut nih ke boarding konten. Di onboarding screen ini kan masih placeholder ya, atau kalian masih error. Ini kita ubah aja, kita langsung panggil body-nya, teman-teman. Body udah bikin belum body? Coba ya. Body. Oh. Udah ya, body isinya masih kosong. Kita ke body dulu, teman-teman. Ya. Kita bikin STF. Nah, namanya body. Udah gini aja dulu biar dia nggak kosong dan dia siap. STF ya. Dah, di save aja dulu. Dah. Oke, kita lanjut di bagian onboarding screen. Oke. Dah? Oke. Di sini di onboarding screen kita mah manggil doang karena kan dia screen ya, ya nggak? Badinya kita panggil body di sini. Yang tadi kita udah buat. Body. Nah, udah deh. Nah, to-do-nya bisa kita hapus kan udah dilakuin. Ini kita hapus ya.
Sip. Kita bisa close dulu on body screen. Kemudian kita nanti akan banyak berkutat dengan body dan juga boarding content. Oke, kita selesaikan dulu. Kita lihat apa yang kurang di boarding content-nya ya. Kita di sini ulas lagi. Kita membuat boarding content file. Itu kita mau ngasih tahu kira-kira kontennya apa aja nih dalam boarding content. Pertama kita punya aset logo, ya enggak? Nah, kedua kita punya teks OALA, dan ketiga kita punya teks yang bisa diganti-ganti, ya enggak? Nanti button kita langsung taruh di body aja. Berarti tugas kita di boarding content itu sudah siap. Tinggal kita nanti masukin datanya, kira-kira yang mau teks berubah itu gimana, gitu ya. Jadi boarding content sudah siap. Setiap ada perubahan, kita best practice-nya adalah memasukkan ke dalam JIT. Nah, silakan ya. Kita masukin dulu git add. Kemarin kan kita ngoding tapi belum dimasukin sama sekali. Kemudian git commit. Message-nya jangan lupa ya. Message-nya di sini apa ya? Adding config file for object sizing. Nah, sip. Ini mah udah bener-bener on point banget. Adding config file for object sizing. Apa? Oh iya. Makasih ya. Nah, di sini ya. Dah, kemudian enter. Kemudian push. Git adding config file for object sizing. Tadi kan git config ya. Kemudian git push origin. Jangan lupa, Mistia mah main. Punya kalian masalah apa main? Silakan lihat di bawah kirinya ya. Ya. Gak ada apanya? Oh iya. Makasih ya. Dah. Ya. Apa? Masih ada error gak kemarin? Hah? Apa ya? Oh iya. Lah gimana? Kok belum bisa? Coba running aja lagi. Itu kan kemarin download kan terus gagal. Iya, coba download lagi. Gak usah. Ya. Soalnya NDK-nya ntar bakal nyangkut digit. Nanti malah lama lagi ya. Tadi kemarin kalau Calil udah Calil. Kemarin kan sama. Oke. Ya. Enggak harusnya. Di mana tadi? Di sini ya? Di body. Oh, onboarding screen. Ini ya? Enggak. Kamu error. Katanya apa? Coba buka ininya, body-nya, body.dar. Dia namanya body enggak? Iya. Kayak namanya apa? Body screen. Oh, belum. Berarti masih template ya? Ya. Ya, Raisa nonton dari Mistia dulu nggak apa-apa ya. Tapi kayaknya gimana ya enaknya? Perhatiin dulu aja deh ya. Raisa ikut perhatiin Mistia ya. Nanti baru add kelas sama Mistia ya. Buat nonton, mau nggak? Oke, nonton terus nanti ikutin progresnya ya. Di sana kan Mistia udah bikin video banyak di YouTube ya. Mistia tiap hari tuh upload, kecuali yang kemarin belum sempat upload, jadi uploadnya hari ini. Jadi nanti Raisa nonton dari video 1. Oke. Apanya? Atlasnya? Malam ini mau? Wow, English ya? Tomorrow. Kalau misalkan pulang sekolah hari ini ada apa? Jam 14.30. After asar ya? After asar, I think there is English today. English ya? Because I think after asar teacher will go. So maybe if tomorrow Raisa penjengukan or something? No ya? Oh, so we can kejar in weekend ya? Alright. Oke. Udah? Ada lagi error? Sudah ya? Sip. Berarti kita lanjut ke body.dart. Kita selesaikan nih. Yang barusan kan kita udah bikin ya, body.dart.
kosongan. Nah, kita Mistia mau buka Figma-nya dulu. Mana ya? Bunyi apa tuh? Bukan Firefox-nya hilang. Bentar ya. Nih. Kita biar ada patokan desainnya seperti apa. Nah, ini ya. Kita mau garap onboarding screen. Oke. Di sini, teman-teman, kita lihat. Di sini kita akan menggunakan controller. Teman-teman udah pernah dengar belum apa yang namanya controller? Mengkontrol. Controller tugasnya mengkontrol. Oke. Kita akan tahu nih kira-kira apa sih yang dikontrol kemarin Yasmin. Kemarin Yasmin explore ya bagian login register ya nggak? Text field. Kemudian ada controller untuk text field di sana. Iya? Ya. Apa tuh yang Yasmin explore di sana? Oke, apa? Iya. Maksudnya Yasmin menggunakan controller itu untuk yang di mana? Ingat gak? Hah? Oh, iya. Itu kamu koneksiin ya? Iya. Oh. Terserah mau nyebut apa enggak? Oh ya udah, siap. Oke, controller, teman-teman. Kok enggak. Jadi kita kalau misalkan browsing controller ya di sini apa itu controller programming. Controller programming dapat merujuk pada dua konsep berbeda. Ada. Oke. Pertama, program pengontrol, logika terprogram. Wah, susah. Bukan ini maksudnya. Apa itu controller dalam Laravel aja deh. Teman-teman pernah pakai Laravel kan? Biar familiar. Laravel tercinta. Nah, lihat. Dalam Laravel, controller adalah kelas PHP yang berfungsi sebagai perantara, jembatan, antara view, tampilan, dan model, data, dalam pola desain MVC, model view controller. Oke. Katanya controller itu adalah jembatan, teman-teman, antara view dan model dalam pola desain MVC. Ya, kalau di Laravel MVC, karena MVC itu kebanyakan dipakainya di website, ya. Kalau kita di sini pakainya MVVM, dia juga ada konsep controller, teman-teman. Jadi konsepnya itu sama, walaupun beda framework ya. Jadi controller nanti akan menyambungkan ya. Kita kan punya isian nanti di sini ya. Kalau isian itu di sini kita belum ada sih interaksi ngisi-ngisi. Kalau ngisi-ngisi nanti ada di halaman autentikasi, itu login dan register. Di sini kenapa kita butuh controller? Untuk mengontrol halamannya, teman-teman. Kita kan di sini punya lebih dari satu, tapi dia identik ya nggak? Kita butuh bantuan controller untuk mengontrol, gitu ya.
Nah, silakan buka dulu di sini ya. Kita bikin satu variabel di dalam body state di sini. Kalian nemu body state di line ke-10, kemudian di enter bawahnya kita bikin satu variabel yang bertipe dapat integer, namanya adalah current page. Current page itu sama dengan 0. Jadi teman-teman, kita mau ngebuat si onboarding screen ini menjadi indeks. Berarti kita di sini punya berapa indeks, teman-teman? 2. Indeks ke 0 yang mana? 1. Kemudian indeks 1 yang tengah, indeks kedua yang sebelah kanan, ya enggak? Nah, di sini kita setting current page itu sebagai 0. Current page itu artinya apa sih kalau bahasa Indonesia? Halaman saat ini, ya enggak? Nah, ini akan dijalankan di awal, teman-teman. Ketika teman-teman buka aplikasi Oala, yang akan jalan pertama kali adalah variabel ini. Jadi nanti kita panggil. Kenapa 0? Karena nggak mungkin kan kita ketika pertama kali buka aplikasi Oala ternyata onboardingnya udah ke tengah-tengah gitu, ya nggak? Pasti kan yang muncul onboarding yang pertama, halaman awal, ya nggak? That's why di sini yang ada di indeks ke 0 lah yang kita panggil. Makanya di sini kita panggil 0. Dah? Kemudian di sini kita bikin lagi satu variabel yang bertipe final, terus kita panggil si page controller. Ya, ini kelas ya, page controller. Kalau kita mau pakai controller di Flutter itu punya satu kelas ya yang menghandle controller. Jadi kita panggil page controller. Kalian merah nggak? Iya. Nah, di sini kita klik aja, kemudian komen titik kontrol titik. Apa? Bukan. Oh, yaudah, enggak. Berarti kita nggak satu frekuensi. Nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa banget. Di sini ada nggak import? Punya kalian ada nggak yang ada? Satu aja. Ya udah. Di sini dari ulang deh, page controllernya itu kita mana sih ya, susah banget ya. Iya, nah page controller kita lihat. Nah, gini aja dulu ya, dia nanti akan hijau sendiri insya Allah. Kemudian kita bikin, nah, iya kan, bisa hijau sendiri kan? Nah, ya page controller kita panggil di sini 6 variabelnya. Kemudian kita panggil lagi kelas page controller. Ini teman-teman, kalau kalian ingat, ini ada di kelas nObject ketika kita ngebahas soal objek. Jadi ceritanya kita punya kelas, kemudian ini adalah objek, gitu ya. Ini kita panggil. Nah, ini kuning nggak masalah karena belum kepanggil, gitu ya. Alright. Nah, ini kita simpan aja dulu seperti ini. Sip. Kemudian kita ke widgeting. Di sini placeholder kita ganti dengan apa, teman-teman? Dengan apa? Onboarding screen kan isinya ini ya. Nah, malah onboarding screen itu manggil body karena onboarding screen ini cuma manggil doang kerjaannya. Enak ya, kayak bos, kerjaannya manggil doang dan nyuruh. Oke, return. Di sini kita panggil apa kalau mau ngelukis? Scaffold. Nah, sini pertama kita kasih child dulu. Kok children? Child ya. Kok gak ada? Ya, aku nggak ada, Miss. Tambahin apa dulu ya? Apa ya? Kalau mau widget apa nih? Kalau mau widget lupa. Body lah. Masa langsung child. Body. Terus abis itu kita panggil kolom di sini. Dah? Komen S. Mistia mau coba jalanin dulu ah. Kalian juga kalau mau ikutin gak apa-apa. Biar nanti segala perubahannya itu udah kelihatan gitu. Kita buka lagi di body. Nanti misalkan di body udah manggil si logo, ketampil tuh, ntar kelihatan yang udah tampil apa, yang belum apa. Oke, sambil nunggu kolom biar widget kita nggak nabrak sama sistem area. Pakai apa? Save area. Di sini di kolom
kita kontrol titik, comment titik, kemudian kita wrap sebagai widget, ya, wrap with widget, kemudian kita ketik save area. Jadi si kolom yang tadinya di dalam argumen body, dia jadi di dalam argumen child, karena sekarang dia udah ada parent, ya, parentnya adalah save area. Dah? Ya, wrap with widget. Nah, lihat. Layar kita putih, itu normal karena kita belum nampilin apa-apa, ya nggak? Sip, dah. Oke. Kalau udah di kolom, kalau mau widget kita ngapain? Children, dia akan menampilkan tipe data list di sini. Oke, sudah. Kemudian di sini kita mau nambahin yang namanya expanded. Kemarin expanded apa? Expanded apa? Expanded apa? Lupa. Expanded itu kalau misalkan kita mau bikin widget kita itu memenuhi layar yang kosong, ya nggak? Itu expanded. Jadi kita daripada bikin, kemarin kan kita studi kasusnya kontainer, ya nggak? Mistia minta kalian bikin kontainer yang pelangi itu loh, inget gak? Nah, itu kan daripada kalian nyetingnya misalkan kontainer yang merah gitu, dia panjangnya berapa, lebarnya berapa, terus yang kuning berapa dan lain sebagainya, kita minta bantuan expanded. Jadi ketika ada tambahan lagi widget di bawahnya, dia otomatis ukurannya menyesuaikan, gitu ya. Sip, kita pakai expanded di sini biar makin jos. Expanded udah. Kita tambahkan flex di sini, nilainya adalah 3 ya, agar menjadikan ukuran expanded kita itu jelas ukurannya 3 gitu ya. Kemudian child, kalau masukin widget di sini pakai child. Kemudian kita kalau kemarin mau nampilin list view ada berapa cara? Nampilin list ada berapa cara? 2. Yang pertama spread operator, yang kedua menggunakan list view builder, ya nggak? Nah, di sini kita mau bikin menggunakan page view builder. Kita cari dulu deh secara definisi apa sih page view builder. Apa itu page view? PageView Builder di Flutter adalah sebuah konstruktor dari widget PageView yang berfungsi untuk membuat banyak halaman yang dapat digulir, sweepable, secara efisien dan dinamis. Widget ini sangat berguna ketika Anda memiliki banyak halaman konten yang perlu dibuat secara otomatis dari sebuah sumber data, atau ketika jumlah halamannya tidak diketahui sebelumnya, sehingga lebih efisien daripada PageView biasa yang mengharuskan semua halaman dibuat secara sekaligus. Oke. Bagaimana cara kerja? Jadi secara definisi apa? Untuk apa sih fungsinya page view builder? Oke. Jadi page view builder itu tuh fungsinya untuk membuat sebuah halaman yang banyak ya, dan dia dapat di swipe, ya nggak? Nah, kira-kira kalau studi kasus kita nih, yang halaman onboarding dia pantas nggak pakai itu? Pantas. Jadi kita di sini pakai kayak gitu. Jadi kita panggil page view tadi, page view builder tadi ya, page view langsung nih ada builder ya, kita enter aja. Dia punya satu argumen wajib, namanya apa? Item builder ya. Item builder itu nanti kita kasih tahu kira-kira pembentuk widget pembentuk si page view itu apa gitu kan. Jadi kita taruh widget-widgetnya di sana. Oke? Kita panggil dulu item builder. Nah, biar dia nggak merah ya. Udah? Nah, kita panggil controllernya, guys. Biar kita tahu tadi kan manggilnya kan di indeks pertama, ya nggak? Di indeks 0. Kita panggil dulu di sini, ya kan? Kita panggil page controllernya. Nah, kayak gini aja, cocok. Kemudian kita panggil juga ya, kalau di page view builder dia ada teman-teman yang namanya on page change. Kalau misalkan diartiin on page change ini artinya apa? Ketika halaman berubah, ya nggak? Dia bakal ngapain? Jadi di situ statefulnya bekerja nggak, teman-teman? Bekerja ya. Jadi dia ada perubahan antara satu satu layar ke layar yang lain dengan cara di swipe ya, atau dipencet tombol next gitu. Itu bisa dua-duanya ya.
Jadi kan di situ ada perubahan data, ya enggak? Karena satu screen dan screen yang lain itu memiliki data deskripsi yang beda, ya tidak? Jadi di sini kalau misalkan kita mau pakai, kita panggil dulu OPA on page change. Kemudian di sini kita panggil, ya, kita membuat satu function teman-teman, value dengan kurung kurawal. Ya, kayak gini. Jadi maksudnya dari on page change ini adalah ketika ada perubahan halaman atau halamannya di swipe, dia bakal ngapain gitu ya maksudnya. Oke, value udah. Kemudian di dalam kurung kurawal kita kasih sets. Nah, kalau misalkan di hands on practice kemarin kita mungkin set stat baru dikasih doang apaan. Sekarang mesti akan jelasin apa itu set stat ya. Kalau kita cari lagi biar teman-teman tahu dulu secara definisi ya, biar nggak melenceng kemana-mana. Set stat, ketik aja ses, nanti dia ada muncul set stat gitu. Apa itu set stat dalam Flutter? Enak banget sekarang kalau nyari tuh udah ada ininya ya, ya nggak? Dalam konteks Flutter, status adalah data yang dapat berubah selama aplikasi berjalan dan memengaruhi tampilan antarmuka pengguna, UI. State management adalah proses mengelola Bukan data ini. yang berubah ini untuk memastikan UI. Bukan ini. Set stat method. Nah. Metode setStat di Flutter adalah cara untuk mengubah status stat, sebuah stateful widget dan memberitahu framework untuk membangun ulang, render ulang, widget tersebut agar perubahan data dapat terlihat di antarmuka pengguna, UI. Metode ini dipanggil di dalam kelas stat dan sangat penting untuk membuat UI yang interaktif dan dinamis, di mana perubahan data terjadi sebagai respons terhadap input pengguna atau peristiwa lainnya. Cara kerja setStat. 1. Perubahan status. Anda memanggil setStat di dalam kelas stat sebuah stateful widget. 2. Pemberitahuan ke framework. Panggilan ini memberitahu framework Flutter bahwa ada perubahan pada data internal widget. Dah. 3. Penjadwal. Kalau dari situ setStat itu apa fungsinya? Sip, untuk ngasih tahu ke frameworknya siapa? Flutter itu sendiri ya kan, untuk ngasih tahu si Flutter kalau misalkan mengalami perubahan nih layarnya. Perubahan tersebut kalau misalkan halaman kita ini di triggernya dari apa anak-anak? Trigger untuk menjadikan itu berubah gitu dari mana? Next, kalau enggak swipe. Trigger itu adalah yang menyebabkan, ya enggak? Aduh ke trigger nih, ngelihat konten sedih ke trigger aku. Itu maksudnya gimana? Jadi agak melo gitu ya. Jadi kayak ke trigger gitu kan. Ke trigger itu maksudnya gitu kayak kita tuh kena gitu. Kita kena. Ya maksudnya ya. Jadi maksudnya adalah triggering event itu yang memicu adanya perubahan data ya. Tadi pemicunya adalah interaksi dari user. Di sini kalau kita bilang di onboarding screen, pemicunya adalah button next atau swipe activity gitu ya. Ya. Nah, jadi di setStat kita kasih tahu nih, gimana caranya kalau misalkan si setStat itu ngasih tahu framework, kita caranya gini aja. Kita panggil current page, kemudian kita panggil value. Udah gini aja. Gini aja. Jadi dari sini kita ngasih tahu nih, kita mestinya bikin komen deh. Maksud dari kode ini adalah untuk memberitahu setiap kali ada perubahan di satu objek atau halaman ya yang di-trigger oleh adanya interaksi oleh pengguna. Nah, jadi ngasih tahu nih kalau misalkan nantinya di current page dia tuh ngikutin value pasti berubahnya. Current page dia adalah modelnya adalah integer ya. Yang mana current page ini nanti dia akan berubah kalau misalkan dia ada di halaman pertama dia indeksnya 0, kalau misalkan user swiping ke halaman kedua dia indeksnya berubah jadi 1, dan kalau user swipe lagi sekali lagi dia ada di indeks kedua.
dia akan berubah secara otomatis anak-anak. Makanya di sini dipanggil aja current page, ya nggak? Gitu ya. Jadi ini adalah metode yang sangat penting teman-teman kalau kita menggunakan stateful. Teman-teman bisa cari aja di dokumentasi gitu kan, atau di contoh-contoh kode. Kalian lihat kode yang menggunakan stateful, pasti dia ada set state-nya ya, atau init state ya, itu beda tuh. Kadang-kadang ada developer yang menggunakan set state, ada juga yang init state, itu sama, cuma beda sintaks aja gitu ya. Oke. Nah, kemudian kemarin kalau misalkan kita ini pakainya builder. Builder itu kita mau menampilkan dari list. Di sini listnya adalah si ini, teman-teman. Ya. Listnya adalah si logo, kemudian OALA text dan juga description. Gitu, teman-teman. Berarti gimana tuh? Kalau kayak gitu. Apakah kita memerlukan model dan data? Kalau misalkan menggunakan list, iya. Oke, benar. Jadi kita membutuhkan data untuk nyimpen teks ininya nih. Teks ininya teman-teman. Ya. Oke. Oke, kan beda-beda kan? Ya. Ya. Oke. Jadi caranya gimana kalau misalkan kita kemarin pakai komponen view model view model MVVM, kita bikin folder apa untuk menyimpan data? Kita butuh folder apa kalau mau nyimpen data kalau menggunakan konsep MVVM? Kemarin berarti ada di Figma yang Mistia sih. Kalian nyimpen nggak ya? FigJam. Di sini FigJam mana? Ini ya, software engineer. Oke, kita lihat. Jadi teman-teman, kemarin Mistia udah ngasih tahu konsep MVVM. Nah, di MVVM kita tuh punya beberapa folder. Ada folder model, ada folder data, ada folder view model, dan lainnya. Ini kita lihat. Yang mana? Material ya. Nah, ini MVVM, model view model. Ada folder model, ada folder data, ada folder view, ada folder view model. Kemarin stepnya gimana kalau kita mau nyimpan data di kelas, teman-teman? Model dulu apa data dulu? Kenapa? Oke, betul. Karena model adalah struktur atau blueprint ya. Ini kan udah ada nih blueprint, ya nggak? Model adalah untuk menyimpan blueprint dari sebuah data source. Data source-nya nanti baru kita simpan di folder data, gitu ya. Berarti kita butuh berapa folder di sini in total? 2, ya nggak? Model dan data. Di lib silakan bikin folder baru namanya model. Kemudian di lib lagi kita bikin folder baru lagi namanya data. Udah? Oke. Nah, kira-kira kalau berdasarkan UI kita butuh apa aja nih teman-teman? Yang berubah ininya aja deh. Cuman logo kan OALA sama semua ya. Tapi logo tuh bisa beda-beda tahu, ya nggak sih? Tapi ini mah di set sama, tapi sebenarnya bisa beda-beda. Nah, berarti kalau misalkan ceritanya kita logonya mau beda, terus apalagi yang beda selain logo? Deskripsi. Berarti kita butuh berapa properties? 3. Butuh berapa properties? 2. Apa aja? Logo dan deskripsi. Oke. Silakan buat di model, bikin file baru namanya onboarding _model. Ya. Model.dart. Oh iya, ini jelek nih kalau model doang foldernya, tambahin S deh. POV perfectionist. Rename models gitu ya, karena kita nanti akan menyimpan beberapa model. Kan kalau misalkan dia jamak, dia ada S-nya, ya nggak? Nah, oke, onboarding sudah. Tadi kita punya berapa properties? Oke, kita bikin kelas baru di sini. Kita simpan namanya onboarding model. Nah, kemudian yang pertama kita final string namanya image ya. Ya nggak? Buat logo. Kemudian kita paste aja Ctrl C V string text. Oke, sip. Kenapa merah? Karena dia perlu yang namanya constructor. Comment titik, control titik, create constructor for final.
Sip, langsung dibikinin. Aman, udah? Sip, udah gini aja. Abis model kita bikin apa lagi kemarin? Datanya ya. Kan kita udah bikin blueprintnya, tapi belum ada datanya ya tidak? Kita perlu data kan? Kita di folder data silakan bikin file baru namanya onboarding_data.dart. Onboarding_data.dart. Nah, oke udah. Sip, sama banget kayak kemarin ya. Jadi kita bikin satu variabel untuk nyimpen ya, final tipe datanya list. Nah, sama banget ini mah. Jadi kayak repetisi, iya tidak? Insya Allah hal-hal yang kalian ulang-ulang terus-menerus nanti jadi kebiasaan dan jadi paham ya. Oke. Kita panggil onboarding model di sini, kemudian dia akan ke import otomatis nih teman-teman. Ya, final import lah. Ini finalnya nggak perlu lah. Nah, dah, kemudian di sini nama variabelnya adalah onboarding data gitu aja. Onboarding data, boarding. Nah, sip. Tipe data list, of course dia representasinya adalah kurung kotak. Kalau kurung kurawal temennya map gitu ya. Gak ada yang salah, oke? Jadi kalian gak apa-apa asbun tapi jangan terlalu jauh. Kalau misalkan map dia masih mirip ya nggak? Karena list sama map itu satu kesatuan dalam Dart collection, ya tidak? Nah, jadi asbun boleh tapi jangan terlalu jauh ya. Oke, sip. Kita tinggal isi aja teman-teman. Onboarding data. Punya apa aja dia? Kita panggil dulu onboarding data lagi. Ya. Onboarding data mana nih tadi? Model, bukan data. Ini mah data ininya dong. Onboarding model. Nah, dia langsung otomatis minta 2 parameter yang wajib kita isi ya. Yang udah kita bikin barusan, oke? Pertama dia image. Image-nya kita kasih string dulu. Kan dia string ya, dia biar nggak merah. Kemudian yang kedua text. Kita punya berapa? Punya berapa halaman? Berarti kita bikininnya berapa? 3. Kita langsung aja dulu. Kita kosongan gini aja nggak apa-apa. Ya, jadi kita bikin 3. Nah, sip, mantap. Ya, di sini Mistia kasih aja langsung stringnya ya ke Google Chat. Biar nggak usah ngetik banyak-banyak gitu. Di sini halaman 1, kemudian halaman 2 yang ini ya, kemudian halaman 3. Oke. Link aset di sini. Oke. Sip. Nah, silakan di halaman 1 berarti kalian tulisin teksnya yang ini. Ya, sesuai halaman misalnya udah kirimin ya. Berarti teksnya yang ini, teksnya dulu aja, image-nya belum. Kemudian di halaman 2 masukin lagi teksnya yang udah bisa kirim sesuai halaman ya. Dan halaman 3. Udah semua? Miss, garis miring N itu buat apa? Nah, di website biasanya ada tuh. Kira udah tahu. Di website nggak pernah pakai kah? Enggak, pakainya Ber. BR itu buat apa BR? Kebawahin. Kebawahin. Kalau N itu buat kebawahin juga, cuman dia masih dalam satu string yang sama. Gitu. Jadi kayak paragraf gitu deh. Dah? Teksnya udah semua? Udah. Nah, untuk image-nya kita kan udah punya ya extension path intelligence. Silakan kita panggil dari aset, pakai garis miring dulu, kita panggil aset, kemudian kita panggil lagi images, kemudian kita panggil lagi namanya adalah drinkware, folder drinkware, udah. Kemudian slash lagi namanya smoothship telescope tels.png. Nah, itu gambarnya ini, yang bulat ini. Udah? Yang smoothship telescope tels. Komen S sudah? Sudah.
Nah, oke. Kira-kira images bakal 3 kali nggak di pastenya? Kan sama tuh gambarnya, ya nggak? Iya. Kira-kira dia boilerplate nggak? Boilerplate. Kenapa? Diulang-ulang. Padahal sama, ya nggak? Kita bisa simpen teman-teman menggunakan variabel. Silakan buka di luar variabelnya, ya. Kemudian kita bikin yang namanya final string final string. Kemudian namanya adalah assets pet gitu aja. Kemudian kita simpen di sini. Nah, kita simpen di sini. Panggil lagi asetnya kayak tadi, aset. Ya. Kemudian images, ya. Kemudian yang drinkware dari folder drinkware, kemudian yang namanya adalah free zip. Oh iya, smooth zip. Smooth zip. Kok nggak ada? Smooth zip. Kok nggak ada? Smooth zip, telescope tells. Nah, udah gini aja. Jadi kita nggak manggil string lagi teman-teman di sini. Kita langsung panggil variabelnya. Kira-kira enak nggak? Jadi kita yang boilerplate itu kita hilangin deh, gitu kan. Kita langsung manggil aja accept. Yang ini nggak pakai string, panggil lagi accept. Accept tapi S-nya 2 ya, accept gitu. Nah, yang satu lagi juga accept. Sip, jadi data kita udah jadi teman-teman. Tinggal kita panggil, ya nggak? Nah, panggilnya di mana tadi? Oke, sampai sini ada error dulu nggak? Takut ketinggalan? Tidak? Nah kan, apa yang error? Oke. Dah? Masih? Emang banyak cil? Tergantung kelas kamu. Coba buka onboarding punya model. Banyak cil. Udah, balik lagi, diimport aja. Diklik. Ini. Terus kontrol. Nah. Yang merah dihapus. Tuh. Nah, udah. Ini merah tuh. Karena ada ininya nih, hilangin coba. Ini nih. Slash yang di depan, yang aset. Masih? Belum ada belum kawal, semikolon. Ya. Udah ya? Lah baru mulai dia. Kok bisa? Di berapa menit lagi kok baru mulai? Ya sebelah tetangga. Iya. Oke, sip, data kita sudah ya. Balik lagi ke body kita, teman-teman. Udah? Kemarin pas kita manggil list view pakai builder, kita item buildernya mau manggil semua konten yang ada di list. Gimana caranya kalau pakai builder? Leng. Siapa yang jawab? Masya Allah. Masya Allah. Berarti kita pakai leng ya. Oke. Pakai leng ya. Jadi kita panggil onboarding variabel kita tadi. Onboarding, kemudian kita panggil leng. Bener banget. Makasih Sri. Nah, merah nih, merah. Kenapa nih? Kenapa tuh kira-kira? Ada nggak yang nggak merah? Ada nggak? Nggak ada. Hah?
Yang tadi coba body. Nah ini masih leng nih, masih merah nih, masih leng gak tuh? Nah ada nggak yang tahu teman-teman cara nge-solve ini? Ada argumen. Apa errornya kalian apa? The argument type in can be assigned to the parameter type. Nah kira-kira yang mismatch di mana nih? Yang integer emang yang mana yang punya integer? Coba dicari. Objek kita yang punya integer tuh yang mana gitu sampai kita nggak bisa manggil. Emang bener kita manggil lengnya di item builder bukan item count. Harusnya manggil dot length itu di item builder atau item count. Oke, item builder isinya apa? Isinya builder. Builder artinya apa kalau bahasa Indonesia? Pembangun. Berarti kalau kita mau membangun sebuah layar, apa pembangunnya kalau di Flutter? Pembangun sebuah layar di Flutter apa? Isi materialnya apa? Scaffold. Isinya lagi? Scaffold kumpulan dari apa? Widget. Builder itu untuk manggil widget, teman-teman, ya. Sama kayak yang tadi nih, builder mana sih? Yang page view builder. Jadi maksudnya builder di sini tuh kalau kamu mau masukin widget apa di page view kita, gitu loh, ya. Di sini juga sama. Jadi kita salah taruh doang. Aman, masih bener kok Sri, leng ya. Makasih banyak. Kita salah taruh doang di sini. Jadi item count dulu di atas item builder, ya. Attach. Baru tadi onboarding data dot length. Nah, ini harusnya nggak error. Nah, sip, udah. Seri. Masya Allah. Kemudian item buildernya kita di sini panggil kayak gini, teman-teman, ya. Kita bikin sebuah function di sini. Parameternya adalah konteks. Kemudian parameter kedua kita panggil index ya. Index pakai i kecil gini. Nah, udah. Kemudian kita pakai row function. Jadi pakai row function ini namanya row function ya enggak? Apa ada nama lain? Apa teman-teman ingat yang lain? Apa bener row function namanya? Sama dengan panah. Namanya row function. Jadi di sini kita bikin function tidak menggunakan kurung awal, tapi pakai kayak gituan. Lebih singkat gak? Kita panggil di sini nantinya bikin to do baru, teman-teman, ya. Bikin to do baru. Panggil. Oh enggak, Deng. Kan kita udah buat. Kontennya tadi di kelas apa kontennya? Iya. Kita panggil kelas konten di sini. Boarding content. Mana nih? Boarding. Kok nggak ada? Wording data. Kelas onboarding content. Namanya apa? Onboarding. Oh iya. Nah, gini bener. Terus dia manggilkan teksnya nggak? Nah, dia minta, teman-teman, teks dan emang punya kita teks dan image yang ada di onboarding content? Ya punya lah. Kalau nggak punya kenapa dia ikut, ya nggak? Panggil dulu teksnya. Di sini kita panggil parameter yang dia mau tadi. Kemudian kita teksnya dibanding kita menulis manual kita langsung ambil dari data, ya nggak? Oke, tinggal panggil aja variabel tempat nyimpen data tadi namanya onboarding kok. Onboarding dah. Onboarding data panggil. Nah, kemudian cara manggilnya kita punya yang namanya index, teman-teman. Index di awal dari teks. Kemudian kedua image-nya sama dari onboarding data. Onboarding data, kemudian kita panggil indeksnya agar dia tuh tampilnya dari 0. Kemudian dot image kita panggil. Nah, sip, komen S. Kita lihat apa. Wih, giliran asik aja. Kenapa? Giliran asik aja. Bel. Emang kemarin gak asik? Asik banget. Emang sama Miss Tia pernah gak asik ya? Kok ungu ya? Ini bisa yang ungu ya? Apanya? Iya. Ya. Kok hepa, Miss? Ya kan belum kita nampilin satu dulu. Miss, kok hepa, Miss? Hepa. Kok Miss kuning? Teksnya kok hepa?
Yellow. Berarti dia Upin apa Ipin tuh kuning? Iya, berarti Yang kuning Upin apa Ipin? Ya udah. Iya, teksnya udah. Kan kita pakai spacer ya nggak? Ingat nggak? Kan ini sudah bisa tergeser. Pakai swipe. Pakai swipe ya? Iya. Masa? Iya, coba. Malah close. Iya kan kita itunya pakai tadi patch view ya nggak? Iya. Patch view kan untuk swipeable ya nggak tadi? Iya, Miss. Iya, makanya dia udah bisa di swipe karena kita panggil patch view. Udah? Bisa. Ya udah, ntar ya. Hitam. Jumat berkah, masya Allah. Oke, ada pertanyaan? Insya Allah belum. Sip. Itu kok gede banget tuh dia lupa. Dia udah. Nah, dia udah bisa di scroll tapi gede banget tuh emulatornya. Ada yang mau tanyain? Is there any question? Heaven. Iya, oke. Oke, sip. Sip. Attention please, attention please. Oke. Tadi kata dia bisa aku pusing sama urutan-urutannya. Nanti pokoknya kita bikin komitmen maksimal banget line of code di codingan kita itu setiap filenya adalah 150 ya. Jadi nggak lebih dari 150. Kemarin kita pernah nggak ngoding sampai 200? Pernah kan kemarin? Kita nggak bakal kayak gitu lagi ya. Kita bikin komitmen. Jadi nggak ada yang namanya dalam satu layar, bukan layar, dalam satu file itu kita lebih dari 150 ya. 150 aja itu udah mentok banget ya. Agar kode kita itu gampang dibaca ya nggak? Kalian mau nggak baca satu kode isinya 200, 300, 400, 500 mau nggak? Nggak mau, sama Mister juga. Makanya kita nggak usah bikin kalau nggak mau baca, oke? Oke, if there's no question, after this we have JP again ya, 1 JP. Jadi kita benerin tuh teks yang tadi ya. Jadi see you on the next session. Ya, kemudian maybe thank you so much for all for today. Maybe Azwa can help for closing. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. See you after this. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.